Uli Herdi, dan pagi ini kita ngobrolin mengenai gigi, berapa listeners. Dan kita akan konsul dengan dokter gigi juga tentunya pagi ini. Tadi pertanyaannya buat Anda lebih prefer mutihin gigi atau behel? Nah, pagi buat Gian, lebih milih mutihin gigi aja karena biar bagus. Ada Erik, wah mendingan mutihin gigi deh daripada behel katanya. Oke, kalau gitu kita bahas ya mengenai mutihin gigi dulu kalau gitu ya. Kita ngobrol dengan dokter gigi praktek pribadi di Sunrise Garden, Jakarta Barat dan Alam Sutra, Tangerang, dokter gigi Linus Bukit Wetan. Halo dokter gigi Linus. Selamat pagi Uli dan Brava listeners. Dok, kalau kita bicara mengenai memutihkan gigi, tentunya ini berkaitan dengan bleaching ya. Apakah ada manfaat medis dari perawatan pemutihan gigi, dok? Manfaatnya lebih ke arah estetik. Jadi dengan kita mempunyai gigi yang putih, gigi yang bersih akan menambah rasa percaya diri kita. Tetapi jangan keliru ya, biasanya bleaching itu disalahartikan dengan veneer. Sebenarnya itu sangat beda. Jadi bleaching itu hanya dengan dioleskan bahan di gigi, biasanya dengan bahan hidrogen peroksida, lalu dilakukan penyinaran sehingga gigi berubah warna dalam waktu 30 menit sampai 1 jam. Biasanya jika dilakukan di klinik dokter gigi disebut office bleaching. Jadi warna putihnya langsung bisa kelihatan dalam waktu 1 jam. Jika dilakukan di rumah dengan menggunakan tray yang dipakai sendiri dengan bahannya dipakai sendiri di rumah, biasanya dalam waktunya hampir seminggu baru menjadi lebih putih. Tetapi warna putihnya putih alami, tidak seperti warna putih mengkilat seperti warna cat ya. Sedangkan kalau veneer, yaitu lapisan enamel gigi kita dibuang sedikit, diganti dengan bahan tambah yang warnanya putih atau dengan porselen. Jadi pemilihan warna putihnya dapat kita pilih sendiri. Jadi kita misalnya mau putih sekali atau mau putihnya biasa, itu kita dapat memilihnya. Dok Linus, berapa lama sih efek bleaching ini bisa bertahan? Berapa lama ya bleaching bisa bertahan? Nah, jawaban ini itu tergantung dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kalau kita sering minum kopi, minum teh, merokok, bisa mempercepat warna gigi kembali kuning. Rata-rata sih 3-6 bulan bisa bertahannya. Nah, jika terpaksa, kalau kita mau lebih lama lagi, harus minum pakai sedotan. Supaya kopi atau tehnya tidak berkontak langsung dengan gigi yang di bleaching tersebut. Dan bagaimana kondisi gigi yang tidak bisa di bleaching? Jadi gigi yang berlubang, warna gigi yang terlalu gelap, akibat antibiotik tetrasiklin, jadi warna giginya tuh sangat gelap, rada keabu-abuan. Nah, itu sebaiknya di veneer lebih bagus jadinya daripada di bleaching. Kemudian tambelan gigi itu tidak bisa berubah warnanya. Gigi palsu juga tidak bisa berubah warnanya. Jadi kalau dilakukan bleaching terhadap tambelan gigi atau gigi palsu, maka warna gigi yang berubah menjadi putih, warna gigi yang asli yang tidak ada tambelan maupun tidak ada gigi palsu tersebut. Kalau yang ada gigi palsunya ya tetap warnanya begitu aja. Jadi tidak akan berubah. Siap, tahan dulu dok, kita sambung ya. Habis ini Brava listeners, obrolan kita dengan dokter gigi Linus Bukit Wetan. Kita akan bahas nih mengenai metode kayak behel gitu tapi bening, namanya clear aligners. Sebentar lagi di Brava Talk. The Sound on Radio. Brava listeners, untuk mencari properti yang bagus memang. Join us on Brava Talk. Selamat pagi Brava listeners, masih di Brava Talk, masih bareng saya Uli. Dan pagi ini kita ngobrolin mengenai gigi nih Brava listeners. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas mengenai bleaching gigi, seperti janji saya tadi, sekarang kita mau bahas nih mengenai semacam behel nih Brava listeners, tapi bening, dikenal juga dengan istilah clear aligners. Gimana kalau kita say hi ke dokter gigi praktek pribadi di Sunrise Garden, Jakarta Barat dan Alam Sutra, Tangerang, dokter gigi Linus Bukit Wetan. Halo Dok Linus. Halo, selamat pagi Uli dan Brava listeners. So, boleh dijelaskan nih ke Brava listeners dengan detail mengenai metode clear aligners ini Dok Linus? Apa sih clear aligner? Yaitu metode alternatif untuk merapikan gigi selain behel. Jadi, sejarahnya bagaimana ditemukan clear aligner ini? Pada tahun 1990, seorang mahasiswa di Amerika Serikat setelah selesai memakai behel, diberikan retainer plastik. Nah, sejak itu dia mengamati kenapa ketika tidak memakai retainer, giginya kok jadi berubah sedikit, jadi berantakan lagi. Dan setelah retainer dipakai lagi, giginya kok bisa rapi lagi. Nah, dari pengalaman itulah dia mendapatkan ide, berarti gigi bisa dirapikan dengan menggunakan plastik karena lebih nyaman, lebih tidak sakit, terus kemudian makan lebih enak, dan yang terutama lebih estetik karena tidak terlihat waktu kita memakainya. Jadi, bagaimana prosedur dari awal pasien datang sampai dilakukan pemasangan clear aligner? Pertama kali datang, pasien dilakukan pemotretan profil wajah dan kondisi gigi di dalam mulut. Selain foto digital tersebut, dibutuhkan ronsen panoramik dan cephalometrik
untuk melihat kondisi jaringan tulang di sekitar gigi dan melihat kondisi apakah ada impaksi gigi atau ada infeksi gigi, kemudian juga apakah masalahnya di tulang rahang yang besar atau kecil, atau masalahnya di gigi yang maju atau mundur, dan sebagainya. Setelah itu dilakukan pencetakan. Pencetakan itu bisa dua macam, yaitu secara konvensional yang dicetak biasa lalu dikirim ke provider clear aligner, atau dilakukan scanning langsung giginya dengan intraoral scanner. Jadi hasilnya nanti berupa cetakan gigi secara 3 dimensi di komputer. Setelah itu dikirim ke provider clear aligner untuk dibuatkan model gigi secara 3 dimensi. Before dan afternya langsung bisa kelihatan. Jadi pergerakan giginya maupun lama perawatannya bisa langsung kelihatan. Lama perawatan ditentukan dari apa? Ditentukan dari jumlah set yang kita dapat. Misalnya kita dapat 20 set. Jadi giginya tuh udah rapi dengan memakai 20 set clear aligner. Berarti paling cepat 20 minggu sudah selesai, sekitar 5 bulan, atau paling lama 40 minggu, sekitar 10 bulan. Kenapa begitu? Karena satu set dipakai selama 1-2 minggu dan per hari minimum 22 jam. Jadi pada waktu makan dilepas, pada waktu sikat gigi dilepas, setelah itu dipakai terus. Tidur pun dipakai. Dok, untuk orang-orang yang dewasa yang usianya sebutlah di atas 40-an gitu ya, kadang malu dok untuk dibehel. Nah, apakah dengan clear aligners ini bisa menjadi solusi untuk merapikan giginya? Bisa-bisa saja. Nah, biasanya perawatan clear aligner dimulai dari usia 12 tahun, yang gigi tetapnya sudah tumbuh semua sampai geraham pertama. Sedangkan pasien yang usia dewasa, untuk memulai perawatan diperlukan ronsen. Kenapa diperlukan ronsen? Karena untuk melihat kondisi jaringan tulang di sekitar giginya. Jika masih baik, usia 70 tahun pun bisa tetap memakai clear aligner untuk merapikan giginya. Nah, tetapi pemilihan kasus juga sangat penting untuk keberhasilan perawatan. Misalnya gigi taringnya terlalu naik ke atas, atau terlalu miring posisinya, dan sebagainya, baiknya dilakukan perawatan kombinasi. Apa itu perawatan kombinasi? Yaitu dilakukan perawatan dengan behel dulu, baru clear aligner. Dan yang paling penting adalah kedisiplinan dalam pemakaian clear aligner. Karena jika tidak dipakai, giginya tidak akan menjadi rapi, dan juga akan semakin lama perawatannya. Terakhir dok, ada sertifikasi nggak sih mengenai clear aligners ini? Mungkin Dok Linus ada cerita? Saya juga sudah mendapatkan sertifikasi dari 6 provider clear aligner yang ada di Indonesia, yaitu 2 provider lokal dan 4 provider dari Amerika, Singapura, Jepang, dan Australia. Nanti Brava listeners bisa lihat di Instagram saya @drglinus atau website linusdentalcare.com. Siap, mantap. Terima kasih banyak untuk sharingnya pagi ini, untuk penjelasannya dokter gigi praktek pribadi di Sunrise Garden, Jakarta Barat, dan Alam Sutra, Tangerang, Dr. Gigi Linus Bukit Wetan. Brava listeners, Anda bisa follow Instagram dari beliau di drglinus, dan juga silakan cek di www.linusdentalcare.com. Thank you. See you again on the next Brava Talk.